Bagaimana seekor kerbau bisa mati cuma gara-gara gosip? Sepulang dari sawah, kerbau rebahan di kandang dengan wajah lelah dan napas yang berat. Lalu datanglah seekor anjing, dan kerbau berkata, "Ah, temanku, aku sangat lelah. Kalau boleh, besok aku mau istirahat sehari saja." Anjing pergi, dan di tengah jalan dia berjumpa dengan kucing. Lalu anjing berkata, "Tadi saya bertemu kerbau. Katanya dia besok mau istirahat dulu. Sudah sepantasnya sebab bos kasih kerjaan terlalu berat." Kucing lalu cerita kepada kambing. Kerbau komplain bos kasih kerjaan terlalu banyak dan berat. Besok dia nggak mau kerja lagi. Kambing pun bertemu dengan ayam dan dia berkata, "Kerbau nggak senang kerja dengan bos lagi. Mungkin dia sudah ada kerjaan yang lebih baik." Ayam pun berjumpa dengan monyet dan dia bercerita pula, kerbau nggak akan kerja lagi untuk bos dan mau kerja di tempat lain. Saat malam tiba, monyet bertemu dengan si bos dan dia berkata, "Bos, si kerbau akhir-akhir ini sudah berubah sifatnya dan mau tinggalin bos untuk kerja dengan bos yang lain." Mendengar ucapan monyet, sang bos marah besar dan tanpa konfirmasi lagi dia langsung menyembelih si kerbau karena dinilai telah berkhianat kepadanya. Padahal ucapan asli si kerbau, "Saya lelah dan besok mau istirahat sehari saja." Lewat beberapa teman, ucapan ini menjadi berubah dan sampai kepada sang bos menjadi si kerbau akhir-akhir ini telah berubah sifatnya dan mau tinggalin bosnya dan kerja pada bos yang lain. Jadi apa maknanya dari cerita di atas? Yang pertama, kadang satu pembicara berhenti cukup sampai di telinga kita aja dan gak usah sampai ke telinga orang lain. 2. Jangan telan bulat-bulat atau percaya begitu saja setiap berita atau perkataan orang lain meski itu keluar dari mulut orang terdekat kita. Kita perlu cek dan recheck kebenarannya. Sebelum bertindak atau memutuskan sesuatu, konfirmasi langsung ke sumbernya. Yang ketiga, kebiasaan meneruskan perkataan atau berita dari orang lain dengan menambah atau menguranginya atau menggantinya dengan persepsi atau asumsi kita sendiri bisa berakibat fatal. Yang keempat, jika ragu dengan ucapan atau berita dari seseorang ataupun siapapun itu, sebaiknya kita tanya langsung kepada orang yang bersangkutan untuk konfirmasi kebenarannya. Ayo kawan-kawan, berhati-hatilah. Di zaman kemajuan teknologi informasi seperti saat sekarang ini, kita sangat mudah menemui banyak berita-berita tanpa kita ketahui sumber aslinya, benar atau hoaxnya. Maka dari itu, kita harus pintar mencerna berita tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu dengan membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakai suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, maka akhirnya kamu akan menyesali perbuatan itu. Al-Hujurat ayat ke-6. Wallahu a'lam bishawab.